Pemirsa, dalam video ini kami akan menyampaikan kepada Anda semua, kita dalam tahun 2022 ini apa sih yang akan kita diskusikan dalam video ini, akan kami sampaikan oleh tim Rumah Kompetensi Indonesia bekerjasama dengan Saka Sakti TV. Tema kita hari ini, pemirsa, adalah critical thinking. Kita berpikir kritis, pemirsa, bagaimana mensikapi 2 tahun terakhir kita sudah mendapat cobaan yang sangat luar biasa, baik dalam sektor ekonomi dan sektor-sektor lain. Dan video ini kami sampaikan khusus bagi pemirsa yang mengelola lembaga diklat profesi atau LDP. Di LDP itu ada namanya LPK, ada namanya LKP. Nah, apa yang harus kita diskusikan dalam video ini? Yang kita berpikir 2022 ke depan. Yang pertama, dari riset hasil Rumah Kompetensi, 70% LPK tahun 2021 rontok, tidak bergerak, karena kita mendapat cobaan yang sangat luar biasa dengan COVID-19 ini. Luar biasa, rontok tiarap. Hanya 30% itu bertahan, itu pun didukung oleh dana bantuan dari pemerintah. 30% lembaga diklat profesi LKP LPK itu dibantu oleh pemerintah dengan berbagai program. Ditambah lagi masyarakat lainnya, ada bantuan bagi para saudara-saudara kita yang baru selesai kuliah atau yang putus hubungan kerja yang berumur 18 sampai 35 tahun. Pemerintah mengucurkan dana yang sangat luar biasa melalui kartu prakerja. Nah, dalam kartu prakerja itu masyarakat akan mendapatkan bantuan 3.700.000 per orang, ya, selama 6 bulan mereka mendapatkan 600.000, dan untuk biaya pelatihan 1 juta per program. Nah, ini kita kritisi, pemirsa. Yang saat pertama tadi itu produk atau apa produk yang harus dikritisi oleh pengelola LDP, LPK, LKP. Karena ke depan itu kita tidak akan membawa lagi nama lembaga LPK kami, LKP kini namanya jangan itu dikeluarkan lagi. Disitulah banyaknya LKP, LPK tidak lolos kurasi karena modul pelatihannya nggak jelas. Yang nggak jelas, kenapa? Masih berbasis konvensional. Jadi cerita masa lalu sudah selesai lah. Kita bercerita sekarang dan ke depan. Apa yang disampaikan oleh sahabat kami Profesor Renal Kasali, story of yesterday, ya sudah menjadi cerita lah gitu. Jadi kita jangan bicara kekuatan, kehebatan kita masa lalu. Kita bercerita sekarang, kita hidup di era digital, di era otomasi. Nah, bagaimana pengelola LKP dan LPK ini mengkritisi produk apa yang Anda jual. Ini perlu dipegang. Produk apa yang akan Anda jual kepada konsumen. Apa misalnya, selama ini Anda mengelola misalnya kursus komputer, itu kan masih umum komputer itu. Misalnya kita mengelola menjahit, itu masih umum. Salon itu masih umum. Dan lain-lain sebagainya itu banyak masih umum. Karena acuan standarnya kurikulum yang dibentuk oleh kementerian terkait, tapi belum dalam bentuk namanya standar kompetensi. Nah, ini kalau era digital ini, era vokasi ini, yang Anda jual yang Anda kemas itu adalah produk jasa. Ingat, produk jasa itu ada 2, ada namanya dunia pendidikan, itu dikatakan dengan kurikulum silabi, ya, materi ajar. Nah, kalau di lembaga pelatihan itu namanya acuannya adalah standar. Standar itu ada SKKNI, ada standar khusus, ada standar internasional. Nah, turunannya itu menjadi modul pelatihan. Nanti jadi materi pelatihan. Nanti kemaslah dalam bentuk kits pelatihan. Nah, inilah yang perlu Anda sikapin. Yang pertama itu adalah produk jasa. Di dalam peraturan pemerintah nomor 83 tahun
2019 dinyatakan setiap perusahaan harus memiliki tenaga teknis yang kompeten dan bersertifikasi. Nah, di sini kesempatan Anda mengemas ada 12 sektor. Anda lihat dari pasal per pasal di peraturan pemerintah nomor 83 2019 tersebut ada 12 sektor. Itu sudah mandatory, wajib. Nah, ini peluang Anda untuk mensikapi yang dijual di LDP itu, lembaga diklat profesi itu adalah modul-modul pelatihan. Ingat ya, bukan nama LPK dengan LKP Anda, tapi modul pelatihan. Ibaratkan seperti kita belanja di platform digital ya, itu tidak tahu kita tokonya di mana, yang tahu kita produknya apa. Nah, ini yang dijual adalah modul pelatihan. Tahap kedua, kita bicara apa lagi? Kita diskusikan di sini namanya, Presiden sudah mencanangkan namanya industri hijau. Industri hijau itu ditujukan oleh Presiden Jokowi bahwa pemerintah jangan lagi mempersulit proses-proses perizinan, proses-proses pelayanan kepada pabrik. Begitu juga Anda di lembaga diklat profesi itu LKP dan LPK, Anda jangan membuat bingung masyarakat. Anda tantumkan apa produk Anda, kapan pelatihannya, berapa biayanya, kapan mereka uji kompetensi, kapan mereka mendapatkan sertifikat pengakuan setelah selesai mengikuti pelatihan dan uji kompetensi. Nah, di sini yang dikatakan industri hijau itu pelayanan yang dalam satu ekosistem yang tepat guna. Selanjutnya, kita belajar, kita kritisi. Anda mungkin tahu namanya industri Netflix. Industri Netflix itu apa? Yang Anda ketahui, wah itu berbayar, TV berbayar. Benar, TV berbayar. Tapi ingat, walaupun di TV berbayar, kita puas. Kenapa? Tanpa iklan. Coba kalau kita menyaksikan tayangan di TV konvensional, ada film, ada sinetron, itu semuanya dibumbui oleh iklan. Kadang-kadang kita juga, waduh sebelah lagi, iklan lagi. Ya, karena mereka hidup dengan iklannya. Mereka berusaha dengan ada dana iklannya. Tetapi di Netflix tanpa iklan. Namun, nah ini Anda harus berbayar. Namanya industri jelas dong. Ya, kalau tidak ada keuntungan, mana mereka mengadakan suatu dagang jasa. Jadi ada cuannya di sana. Kalau ada cuan mereka, nah kita beli itu. Kita pasang internet, kita bayar itu internet. Sudah itu kita masukkan, kita bayar Netflix, kita mendapatkan informasi yang sangat luar biasa. Nah, begitu juga di program Anda. Jadi kalau program pelatihan Anda itu sudah berbasis namanya teknologi informasi, Anda akan mudah. Yang ketiga, langkah ketiga, pemirsa, otomasi. Anda sudah pernah masuk jalan tol? Kalau dulu kita masuk jalan tol tuh ada karyawan di pintu tol namanya. Nah, kita berbayar. Sekarang sudah digital semua, sudah otomasi, tinggal lewat saja. Karena masih nempel tuh, ya, tempelin nanti pulsanya dikurang. Ke depan nggak ada lagi. Di Malaysia, Singapura udah lama itu. Jadi sudah otomasi. Begitu juga Anda belanja kita di pasar swalayan, sudah otomasi. Begitu Anda selesai belanja, tinggal nggak dicatat itu apa yang Anda beli, tinggal dicek aja apa barang yang Anda beli, sudah otomasi keluarlah angka-angkanya. Jadi sudah otomasi. Begitu juga di lembaga pelatihan Anda. Ke depan yang dekat pekerjaan Anda ketahui, yang dijual itu modul pelatihan loh. Anda sikapi, tanya kepada sahabat, anak-anak Anda, teman-teman Anda yang masih remaja yang mendapatkan kartu pekerja. Itu yang mereka dapatkan adalah video dan metode-metode pembelajaran. Belum ada yang tatap muka. Dan biayanya, karena biayanya terbatas hanya 1 juta untuk satu modul pelatihan. Nah, ini juga sangat membantu. Anda bayangkan ya, pemerintah itu luar biasa membantu masyarakat. Ya, selama COVID itu dibantu mereka berapa triliun untuk membiayai ekonomi masyarakat, termasuk juga kartu prakerja. Tahun ini kartu prakerja 11 triliun bantuannya. Ini kesempatan Anda untuk bergabung di jaringan kartu prakerja. Mereka sangat butuh Anda LPK LKP, tetapi Anda jangan bicara masa lalu. Kok saya nggak lulus korasi? Kalau dahulu udah selesai. Sekarang
dan ke depan bagaimana kita ikutin. Oh, nanti ada pertanyaan, oh kami nak ada izin ya. Yang penting lembaga Anda sudah memiliki izin dari Kumham, sudah memiliki nomor induk berusaha, sudah bisa masuk. Jadi Anda jangan khawatir, pemerintah itu sekarang tidak lagi mempersulit. Kalau ada persulit itu mungkin oknum. Anda jangan urusan dengan oknum. Jurusan kita dengan sistem. Nah, kalau sistemnya terpenuhi, persyaratan terpenuhi, Anda akan lulus kurasi. Berikutnya, pemirsa, setelah Netflix, Jokowi bicara bulan lalu loh, di akhir tahun 2021, Metaverse. Ini dunia apalagi Metaverse ini? Ya, dunia digital tuh berkembang. Kalau dulu namanya kita ber-WA, ber-video call, sekarang namanya Metaverse. Jadi Metaverse itu bisa Anda cari analoginya, berbagai pendapat orang tentang Metaverse. Ya, ada yang mengatakan bahwa Metaverse itu adalah peningkatan kita berintegrasi dengan teman sejawat dalam satu grup, itu merasakan, menikmati misalnya keadaan bersama. Dan juga itu nanti masuk ke dunia perdagangan, masuk ke dunia jasa. Jadi transaksi sudah melalui tanpa kita ketahui sudah digital yang berfungsi. Jadi mau tidak mau digitalisasi ini kita harus terima. Ingat ya pemirsa, jangan cerita lagi masa lalu, selesai itu, sudahlah itu. Yesterday, story of yesterday. Sekarang bagaimana opportunity, peluang-peluang masa depan ini yang akan kita kejar, akan kita lakukan bagi adik-adik kawan-kawan saya di LKP LPK. Nah, selanjutnya setelah ada Metaverse ada lagi Omniverse. Jadi bingung lagi nih. Ini apalagi nih Bang Dasri? Omniverse itu yang seperti Metaverse tadi, tapi Omniverse itu berkolaborasi loh. Misalnya seorang ahli di bidang sesuatu, dia berkolaborasi dengan temannya di beberapa negara lain, jadi bisa menghasilkan sesuatu. Ya, jadi contohnya orang sakit sekarang, dia apalagi anak-anak digital, dia tidak percaya, kurang percaya ke rumah sakit lebih dulu. Mereka tanya dulu ke Mr. Google, saya sakit ini obatnya apa? Obat yang dicari, bukan bagaimana mengatasi sakitnya. Nah, kedepannya nanti profesi-profesi perawat, bidan nanti akan tergantikan dengan teknologi. Nah, ini ke depan benar-benar peningkatan kompetensi ini sangat penting sekali. Jadi kita sebagai pengelola lembaga pelatihan, pemirsa, kita harus mengkritisi apa yang akan terjadi di masa depan. Terakhir, platform digital, marketplace. Kita dahulu tahunya cuma website. Sekarang sudah ada namanya aplikasi startup. Itu sama dengan toko online. Boleh saja Anda bikin startup, aplikasi, punya lembaga Anda sendiri. Ya, apa namanya, mudah diingat orang, supaya orang mudah memahami. Ya, setelah itu nanti nama LPK, nama LKP Anda akan terangkat, nama lembaga diklat Anda akan terangkat. Jualah produk-produk Anda di sana, bisa melalui startup sendiri dalam bentuk toko online, atau Anda bisa bergabung di marketplace. Nah, misalnya marketplace-nya apa? Sekarang sudah banyak, ada 10 marketplace yang sudah dekakon ya. Anda bisa, kalau mana yang mendekatin kita tawarin. Apakah di Traveloka, apakah itu di Blibli, bisa juga di Bukalapak. Tawarkan saja produk Anda. Abang nggak tertarik, ada seorang anak remaja, anak bocah ya, belum remaja, umur 10 tahun, kelas 4 SD. Dia hobi membuat gambar. Gambarnya itu ditawarkan ke blibli.com, dijual dengan harga 2.000 sampai 3.000 rupiah. Dan itu ada peminatnya. Seorang anak bocah sudah menghasilkan uang. Pertama laku 2 lembar, 3 lembar, mungkin yang membelinya tetangga yang lain. Akhirnya menarik bagi orang.
semuanya orang ingin paham. Orang sekarang kan kalau digital itu ingin tahu. Dia coba beli, oh gambar ini, oh ini mendorong anak-anaknya bisa membuat satu lukisan-lukisan. Nah, begitu juga Anda, produk-produk LPK Anda itu jangan dibikin lagi seperti dahulu. Elementary, intermediate, advance, ya, dasar, menengah, lanjutan. Nah, itu sudah umum. Sekarang sudah mengarah kepada jabatan profesi. Itu yang Anda jual nanti di marketplace. Pemirsa, demikian video kami saat ini. Silakan nanti mana yang kurang Anda bisa bersurat, Anda bisa hubungin di Rumah Kompetensi atau Saka Sakti TV. Terima kasih, banyak maaf, salam disco.